Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita belajar telah sampai pada tema 4, subtema 2. Ya, nanti akan kita lanjutkan pembelajaran yang pertama. Yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Subtema 2. Bermain bersama teman, menjadi anak pintar, jajanan sehat, kelas bersih, senang sekolah. Nanti yang akan kita pelajari. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? Ya, kita lanjutkan pada pembelajaran pertama. Ya, pembelajaran pertama pada subtema 2. Ayo membaca. Anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Bacalah dengan nyaring. Rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Maka kalian akan pintar. Amati teks rahasia anak pintar. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Sebutkanlah. Ya. Tadi ada beberapa penyelesaian masalah ketika kita mau pintar. Ya. Kalian bisa baca kembali kemudian di garis bawah. Satu contoh ya. Misalnya, jika ingin pintar, rahasianya ini ya, kemudian di garis bawah ini. Dengarkan saat guru menjelaskan, ini di garis bawah. Ini penyelesaian masalah. Kemudian kerjakan tugas-tugas tepat waktu, ini juga di garis bawah. Banyaklah membaca dan berlatih, juga garis bawah. Jangan mudah menyerah, di garis bawah. Bertanyalah kepada gurumu, garis bawah. Kemudian atur juga waktu belajarmu dengan baik, di garis bawah juga. Selain itu ada lagi, bertemanlah dengan banyak orang. Ini juga di garis bawah. Ini merupakan ya kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Masalahnya apa? Masalah agar kita bisa menjadi anak pintar. Dan itu rahasia ya. Ayo mencoba. Bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Bacalah pernyataan berikut, tuliskan saran-saranmu. Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Ya, saran kalian apa? Kalau pengen pandai harus banyak membaca buku ya. Nah, ada saran di sini. Udin sebaiknya
banyak membaca buku di perpustakaan misalnya ya. Tidak harus membeli tetapi bisa membaca di perpustakaan. Udin sebaiknya sering berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku. Itu saran ya. Kemudian Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis, raketnya rusak. Sarannya apa ya? Kemudian Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit. Ya, sarannya apa? Dan seterusnya ya. 4. Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Sarannya apa? Edo ingin berhasil dalam belajar. Edo selalu sibuk dengan bermain. Ya, mau berhasil dalam belajar tapi selalu bermain. Perlu saran ini biar ada perbaikan. Sarannya apa? Silakan dikerjakan, kalian sudah pintar. Ayo berlatih. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Ya, sarannya apa? Jadi tinggal 40 pada masih 3 bulan padahal ya. Apa membeli kertas baru sarannya? Atau yang lainnya menghemat kertas tadi? Saranmu apa? Sebaiknya siswa kelas ya teman-teman menghemat kertas dan menggunakan seperlunya ya misalnya sehingga cukup atau apa yang lain atau membeli. Bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Perhatikan contoh berikut. Kertas tersedia berapa? Kertas terpakainya berapa? Tinggal berapa? Kertas tersisa berapa? Ya. Karena kertas tersisanya yang diketahui 40, maka ya ini kertas yang tersedia harus lebih besar dari kertas yang tersisa ya. Ini ditulis lebih besar dari 40, misalnya 60 ya. Kalau masih 40 terpakainya adalah 20 misalnya ya. Atau di sini kertas tersedianya 85. Karena masih 40 berarti yang terpakai berapa? 85 dikurangi 40 sama dengan berapa di sini? 45. Nanti hasilnya sama. 85 dikurangi 45 sama dengan 40. Ya, ini kemungkinan. Jadi, selanjutnya buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kertas di awal, tentukan banyak kertas terpakai. Ini kemungkinan. Ya, tadi kemungkinan pertama sudah kita isikan, kita coba dengan yang lainnya. Sisanya 40. Di sini harus lebih besar dari 40. Ya, silakan. Ayo mencoba. Buatlah satu kemungkinan permasalahan lain. Tentukan banyaknya kertas tersisa. Lalu buat perkiraan kertas tersedia di awal dan kertas terpakai. Ya. Kalian membuat cerita ya, membuat soal di sini untuk dikerjakan ya. Bisa ya? Bisa, sudah pernah. Kamu berhak mendapatkan kertas. Kamu memiliki kewajiban untuk berhemat. Agar kita mendapatkan kertas, kita punya kewajiban berhemat ya. Ayo menari. Setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin.
Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Ya. Amati gambar berikut. Coba lakukan. Latihan gerakan kaki. Ya. 1. Tegak berdiri. Ya. Lalu berputar ke kanan. Ya. Dengan berjalan perlahan 8 hitungan ya, sambil berjalan muter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian yang kedua, meloncat ke kiri 2 kali, meloncat. Lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Ini gambarnya, coba lihat. Pertama, meloncat ke kiri dari sini, meloncat 1, 2, kemudian berputar 4 hitungan. Kemudian loncat lagi ke kanan 1, 2, kemudian berputar 1, 2, 3, 4 begitu. Nomor 3. Melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Nah, ini yang ketiga, ini mengulang gerakan yang kedua tadi. Ya, ulangi gerakan sampai 4 kali. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan ya. Ya. Ya, melompat ke kiri dulu. 1, 2, kemudian muter 1, 2, 3, 4, melompat ke kanan 1, 2, 1, 2, 3, 4. Diulangi lagi ke kiri 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kemudian ke kanan lagi 1, 2, 1, 2, 3, 4 sampai 4 kali. Ya, kemudian yang keempat kembali ke gerakan pertama ya. Kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginan kamu sendiri ya, membuat kreasi baru boleh. Ayo mencoba. Agar pandai menari, kamu harus semangat berlatih. Dicoba ya tadi menarinya. Berkreasilah dengan gerakan-gerakan yang Dayu lakukan. Buatlah gerakan yang dinamis dan energik sehingga menjadi gerakan tari. Peragakan sambil menyanyikan lagu daerahmu ya, biar ceria dan gembira. Kegiatan bersama orang tua. Setelah menari ya, kalian lanjutkan dengan kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan pengalaman mereka belajar dan memberi saran kepada siswa untuk belajar dengan giat. Ya, orang tua selalu mengingatkan siswa ya untuk belajar dengan giat. Ya, tentu orang tua dulu juga belajar di sekolah ya. Bisa diceritakan kepada putra-putrinya agar mereka semangat untuk meniru mencontoh orang tuanya, ya, keberhasilan orang tuanya. Demikian pembelajaran yang pertama untuk subtema 2 ini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.